ukurannya 1 juta. Bila 1 juta maka kursinya 50. Pemalang itu berdiri 1,4. Kemudian seperti Pekalongan itu sekitar 800, berarti 45, 40. Kota Pekalongan kalau salah dia 30, Kota Tegal 30. Paling banyak 50. Kalau DPR provinsi dulu 100, pemilu 2019 kemarin menjadi 120. Jadi dulu di provinsi maksimal 100, tapi kemudian aturan baru oleh KPU mulai tahun 2019 menjadi 120. DPR RI pun ada yang naik. Perlu kami sampaikan tugas dan tanggung jawab anggota DPR. DPR Pemalang dibagi menjadi 4 komisi A, B, C, D. A membidangi hukum pemerintahan, tentang pemerintahan, ada BKD, ada dan sebagainya. Ya. Itu buat duit. Komisi B tentang pembangunan, ya, jalan, irigasi, jembatan dan sebagainya, buat duit. Komisi C bagian keuangan, nyari uang, nyari pendapatan dari pusat, pendapatan dari provinsi, pendapatan PAD dari kabupaten. Paling berat tapi paling berani bagi-bagi uang gitu. Kemudian komisi D komisi kesra, ada pendidikan, olahraga, keagamaan dan sebagainya, ya, tentang upah dan sebagainya. Itu komisi D itu juga buang duit. Perlu kami sampaikan, pemerintah Kabupaten Pemalang dalam setiap tahun membutuhkan anggaran sekitar 2,6 triliun, 2.600 miliar. Kemudian pendapatannya, uangnya sendiri hanya sekitar 400 miliar. Baru tahun 2023 ini targetnya bisa 400. Selama ini kita 350, 360. Ya. Baru 2023 ini ditarget PAD-nya 400 miliar. Kenapa target naik? Karena sekarang sudah diberlakukan retribusi, yaitu tentang tarikan iuran pedagang-pedagang semula pakai manual, mereka sekarang pakai kayak ATM. Jadi insya Allah nggak bocor. Sebagai contoh, tahun 2022 kemarin dari retribusi pasar sudah terkumpul bisa stok 9,8 miliar 2022. Di Pemalang itu ada ratusan pasar, tapi yang dianggap pasar besar 16 pasar besar. Lujami, Comal, Tarukan, Beji, Banjar Jawa, Pasar 2, Pati, Bolang, Dongan, ada 16. Di tahun 2022 hanya 4 pasar yang di retribusi. Kenaikannya luar biasa. Sehingga tahun 2023 ya, ini yang semula hanya 4 pasar 16 kan. Semula kita target 13,3 miliar. Kemudian rapat kemarin kita naikkan lagi 1 miliar menjadi 14,3. Dari 8 menjadi 14,3 ini berkah dari Kemudian lagi ticketing di Widuri. Di Widuri itu aneh Pak. Sehingga kami kalau ke Widuri hari Minggu itu bawa video, kemudian kita shooting bagian depan itu. Mohon maaf nih Pak Ikon. Di sana itu, tapi kemarin saya 2 minggu yang lalu sudah beres, sudah beres. Dulu ada 9 alat, kemudian rusak semua, ya, artinya nggak dadakan. 3 itu kadang jalan, kadang enggak, sehingga manual. Kemudian kita maksimalkan, kita berikan 9, kemudian kemarin masih diapet, dan kayaknya 6 minggu terakhir setiap hari Sabtu dan Minggu mati alatnya. Milih hari. Sabtu Minggu mati. Tapi bukan Pak Eko, bukan pegawai Dispastora. Yang mematikan ada makhluk lain. Tapi matinya Sabtu Minggu. Senin dibetulin, betul lagi. Nah, Sabtu Minggu mati lagi. Pada Sabtu Minggu itu pengunjung banyak. Sehingga tak tunggoni itu. Nah, tunggoni kemudian sampai berpikir kalau gitu harus pakai CCTV, kalau nggak mempan pasang polisi. Sehingga jelas kemarin sudah jalan. Ya, targetnya saya naikkan 500 juta. Parkir sudah jalan, tapi kendala di tukang parkirnya. Karena tukang parkir rata-rata
IT-nya lemah, jadi mesin dilatih dan sebagainya lemah, jadi jalan tapi masih merangkak. Tapping box, alat pencatat transaksi, alat pencatat. Jadi kalau rumah makan seperti ini ada alatnya. Jadi rumah makan yang income pendapatannya sebulan 2 juta atau lebih, maka kena cas 10%. Di Sirandu itu ada warung besar sekali, pasti jangan mahal. Semula sebulan hanya 200, sebulan 200, ya. Suruh matang big bag sulit, ya, karena khawatir kelihatan. Akhirnya kita jaga, dan sekarang sudah berani 2 juta atau 3 juta sebulan. 3 juta, sekarang 3 juta di Sirandu. Tapi yang di Pasar Anyar karena kemarin belum ketemu, masih kita coba, ya. Jadi yang besar-besar hotel juga kena, ya. Tapi biasanya walaupun undang-undang mengatakan 2 juta lebih sebulan, kita ngambil yang 5 juta ke atas karena kita masih butuh bantuan. Kembali ke judul dulu, ini program Pak Bupati yang baru masuk dari RPNCD, ini pembinaan terhadap desa wisata, ya. Desa wisata itu potensi dari masing-masing desa yang kira-kira bisa dijual. Contoh itu Pak Wahmu luar biasa, ya, menjadi taman rekreasi. Saya pernah ke sana, kalau hari Sabtu dan Minggu itu pengunjung tidak kurang dari 1.500 sampai 2.000. Tarifnya 3.000, ya. Jadi menjadi pendapatan, dan itu full punya desa. Pak Eko CS dari Direktur Wisata nggak ngambil, ya. Kita pembinaan yang perlu dibantu, tapi nggak ngambil, ya. Baik wisatanya, pasar desa atau dan sebagainya, ya. Ini sebetulnya kami mau pilih judul besok di Kapolda tanggal 3, tapi kelihatannya saya ingin ketemu panjenengan dulu. Jadi ini ya judul ya, seperti saya silaturahim dengan Bang Win. Bang Win itu dulu sering keliling saya dulu, lirik karena siswa. Itu siswa. Dia tuh ya, berjatuh. Bisa ngantuk nih. Tadi Bapak itu sih rekomendasi Pak Ki Mudofir. Ini Bang Ki. Hadiah. Ngaco mau tujuh. Yang buat pertanyaan Pak Situra. Ini kembali lagi karena ini lakone Pak Nur ya Pak Nur terus ya Pak. Pak Nur ini gue mau kagungan estri terang nih. Sudah. Oh sudah, yakin. Anaknya berapa? Istrinya berapa? Empat. Kalau istrinya yo kelihatannya satu sih kelihatannya ya. Yakin itu satu. Namanya Tepang Pak. Nama ini Pak. Lupa. Bunur Siam. Oh iya. Saya walaupun kelihatan tadi ada yang ngajarinya pura-pura tidak tahu ya. Bunur Siam 100. Pak Sinten nama ini? Wandi, Pak. Pak Wandi, monggo Pak Wandi. Jangan lupa. Ya. Wandi terencang. Dibantu sih. Dibagi terencang. Cari payah dokter gue wong iso apa sing bantu mung tapi dibantu. Ya. Alhamdulillah sekarang dengan Pak Eko di Sepatoran. Kemarin bulan ini kami dulu pernah undang pedagang pasar buah, termasuk keluarga. Kemarin satu fair kami ketemu lagi dengan pengurus pasar buah, ya. Kemudian pedagang pasar pagi. Besok tanggal 3 insya Allah dengan Marjan Utara, ya, warga dan para pengusaha pengrajin sarung boyor yang menjadi ikon sekarang macet dan kelihatannya pasarnya sudah berubah
tapi orang penerjang mati urip ini. Nah, ini. Yang aneh nih, kita dunia perdagangan itu kan ada masanya, dan kemarin kita kumpulkan, dicoba kasih pengertian, mati urip ini ya, itu insya Allah ketiga. Kami lanjut, jadi ini program RPJMD Bupati, kami Komisi C mensukseskan, ya karena ini juga Disparpora tahun ini kalau nggak salah nyumbang 3,6 miliar 3,6 dari tiket di mayoritas di Widuri. Ya, saya kembali ke anggaran. Kebutuhan setahun 2,6 triliun, PAD-nya hanya 400 miliar. Dari mana saja? Rumah sakit M. Azhari 2021 145 miliar, 2022 150, sekarang 2023 ditarget 152. Jadi kalau kita berobat di rumah sakit umum, itu pendapatannya masuk negara untuk pembangunan. Karena rumah sakit umum, karena punya pemerintah memang banyak sosialnya. Biayanya lebih dari 200 miliar. Kemudian yang kedua, yang kemarin listrik. Listrik ini Pemalang kena pajak 9%. Dikumpulkan 47 miliar untuk pembangunan. 47 miliar. Kemudian Bank Jateng itu kita kasih modal 96 miliar. Tahun 2022 itu 19, 2023 ini 20, 2004 kemarin sudah kita drop 27 miliar. 27 miliar. Kemarin hari Rabu Bank Jateng saya ajak ke Bank DKI Jakarta. Saya ingin potensi Bank Jateng yang mayoritas itu dimiliki oleh pemerintah daerah sehingga keuntungan dikembalikan. Contoh 2004 nanti Bank Jateng store kena ke pemerintah kabupaten 27 miliar, kami coba ke Bank DKI Jakarta. Yang pertama tentang PAD-nya, tentang terobosannya seperti apa biar meningkat, kemudian pembinaannya kepada masyarakat, yang utang bunganya berapa, kemudian kalau sudah untung itu kapan di store. Ini kemarin ketemu antara ini kapan di store. Contoh kinerja 2022 Bank Jateng Bank DKI sejak 1 Januari 2022 sampai 31 Desember 22 untung 70-an miliar atau lebih itu, dan sudah di store tanggal 20 Maret sudah di store. Kami tanya kapan tutup buku, kapan audit, kapan RUPS, rapat umum pemegang saham. Dia katakan tutup buku awal Januari, auditnya Februari, RUPS-nya akhir Februari, tanggal 20 Maret sudah diserahkan. Ini kami catat, kenapa? Karena di Pemalang hingga Juli ini belum lunas. Sudah untung 20 miliar tapi belum di-store ke pemerintah. Ya. Sama perbankan, sama PDAM juga belum di-store. Kenapa? Auditnya belum selesai. Padahal setelah kami kejar Bank Jateng, kenapa? Ini kami punya BUMD tapi hingga ini belum sertifiden. Ada alasan belum audit. Pak Nur, ada aturan dari BI, Bank Sentral, bahwa audit khususnya perbankan selambat-lambatnya Maret sudah harus selesai. Sehingga bank punya pemerintah, Bank BKK Jateng di Ketangan, Bank BBRBKK Pasar Pati, Bank BBRBKK Sirandu. Itu teman kerja kami Komisi C. Sehingga insya Allah kalau jenengan butuh utang, butuh modal, asal sertifikat lolos insya Allah. Karena mereka butuh uang penyertaan kita kasih, kemudian labanya kurang tinggi kita naikkan. Insya Allah mandi ini. Jadi orang sini itu kalau minta bank itu bukan hari, minta 4 jam, 5 jam cair. Ya. Kayak 5 menit cair. Gitu. Notarisnya gampang. Dan notarisnya datang ke rumah, bukan datang ke bank dan sebagainya. Ya. Pihak banknya juga datang ke rumah, karena teman kerja. Sehingga saya ulangi, barangkali Bapak Ibu, yang butuh modal, butuh bank itu karena butuh bank itu banyak pemerintah, insya Allah nggak sulit. Sehingga itu untuk modal, karena Pemalang
beberapa perusahaan daerah itu sampai Juli kemarin BPR aman itu kayaknya 4 Juli baru di stop. Sehingga kami ingin ngejar biar Maret sudah di stop ke pemerintah biar dibelanjakan. Sehingga tidak muncul di Pemalang itu kerjakan proyek-proyek setelah Juli karena menunggu uang. Sehingga yang muncul apa? Proyek telat tender. Ya, ini satu film. Pasar pagi itu kita sudah ngotot, kita carikan uang 3 miliar. Yang situ kan kumuh, airnya nggak jalan. Sudah 3 miliar dapat tahun 2022. Tapi uangnya kembali. Kok uangnya kembali seutuh 3 miliar? Karena Pak telat tender, Pak kalau dikerjakan waktunya nggak cukup. Karena ini berakhir di KD center. Karena apa? Uang dari pemerintah baru muncul. Kemarin ada yang kami sayangkan pada PU. Jadi Pemalang itu kita sudah dengar semua, jalannya hancur semua, ya. Ada di Watu Kumpul dapat bantuan dari provinsi 506 miliar, provinsi bantu 6 miliar, dan bantu 6 miliar itu bantu cucu datang sendiri, kita sogok biar ada dikasih. Setelah dikasih 2023 kembali coba, loh kok ditis utuh, lelangnya telat Pak. Kontraktornya nggak ada yang berani mau, nggak ada yang mau, uang kembali hilang. Kalau kembali berarti hilang karena punya provinsi nggak bisa diambil lagi. Bahkan kecenderungannya malah nggak usah dikasih, ngapain dikasih, nggak dimanfaatkan, kabupaten lain aja. Masih PU kemarin 27 miliar uang utuh kembali, ada 8 titik termasuk pertaruhan 3 miliar 4 miliar uang kembali kok. Kenapa? Lelang. Jadi kata eksekutif, Pak kami butuh tekanan dari dewan karena kami sesama eksekutif nggak enak, sehingga kontrol. Ini contoh bahwa keberadaan dewan dibutuhkan. Perusahaan daerah ada Pak, sudah 15 tahun belum ngasih laba. Tahun 2021 kita kasih, 2020 minta modal kasih 6 miliar. 2021 tambah 1 miliar. Ternyata kerugian 2021 1,5 M. 2021 rugi 1,5 M. 2022 kok rugi 1,2 M. Ini kita kemarin audit, kebetulan saya akuntansi. Jadi bisa terobos. Ya. Di Januari sampai 31 Maret rugi 590 miliar. 390 juta. Langsung kalau komunikasi dengan eksekutif, ya, kemudian kami memberikan pada eksekutif, Pak tolong aturannya gimana kalau sudah begini uang kita habis nanti, ini dihentikan separuh atau tutup, ya. Biar kami puas, kemarin kami ke Menteri Dalam Negeri diterima oleh bagian BUMN urusan ini. Oh ini sudah fatal, selesaikan saja, sudah fatal. Ini bagian dari polisi. Kemudian 2022 kemarin kami keluar. Kenapa belanja pegawai? Kenapa biaya gaji turah 99 miliar? Padahal kita pelarat 2,6 triliun, uangnya hanya 4 miliar, tapi turah 99 miliar coba. Saya sampaikan pada Bupati turah 99. Bupati ini hitung gaji kan paling gampang. Orangnya berapa, gajinya berapa kan gampang. Kenapa sisa 99? 2022, 2021 sisa 51 miliar. Dan ini yang 2023 sudah tercegah. PLT, yang segera. Pak dan Bapak, saya minta laporan khusus keuangan gaji, belanja gaji. Kalau memang tidak bisa dibelanjakan, kembalikan. Kemarin baru terkumpul 9,8 miliar. Kemarin hari Jumat. Pak ini gaji yang di OPD yang jelas tidak digunakan, dikumpul-kumpul ada 9,8 miliar. Terus nanti Rebu Kemis mau rapat badan anggaran, nanti mau dilengkapi info 98 itu punya siapa saja. Jadi kontrol dewanku begitu pentingnya. Kemudian ini
Itu taman asri itu sugi-sugi di taman. Contoh yang gampang mobil. Kalau kita beli bahan bakar, kalau belinya di wilayah Kabupaten Pemalang, ada sebagian pajak yang masuk ke Pemalang. Jadi seandainya kita mau ke Semarang, ke Jakarta, sebagainya, diusahakan beli dipenuhi dulu di Pemalang, sehingga ada sebagian pajak yang masuk. Jadi kita dapat pajak bahan bakar dan pajak STNK itu sudah ada. Kalau STNK bagi hasilnya berdasar panjang jalan kali ini. Saya waktu di provinsi dulu. Kemudian Bu Wayan selaku Kepala Dukcapil yang sekarang PLT Bapenda bagian pendapatan, ini kemarin sudah sepakat bahwa sebisa mungkin PBB dibayar tidak di desa, tidak di perangkat desa. Walaupun perangkat desa banyak yang baik, ya, berangkat dari dewan yang dapat pengaduan. Kemarin dipertaruhkan ada yang 9 tahun. Jadi sudah lunasi tapi 9 tahun ada tagihan. Ini Pak saya punya 9 tahun. Ada yang 3 tahun dan sebagainya. Staf dari ETBAD sudah ada, Pak ini sudah sekian tahun sudah cabayar tapi belum ada. Sehingga eksekutif dan sebagainya melalui Bu Wayan yang kepalanya disarankan ya semua pakai IT mau Indomaret, Alfamart dan sebagainya ya, atau langsung ke Bapeda sehingga biar aman ya. Sehingga tahun ini kita target PBB kita naikkan 1 miliar. Padahal risiko limiter. Saya bilang Bu Wayan berarti nanti yang bayar pajak ini kalau kemarin banyak yang tidak tembus berarti nanti banyak ya. Ya. Berarti nambah ya kita habis 1 miliar. Jadi komisi C itu begitu ada peluang kita kejar. Saya ingat dulu dari PLN karena itu minta mudun dari 42 miliar minta turun ke 450. Saya minta potensinya coba ceritakan setiap bulan dapat berapa, dapat malah naik. Jadi Pak Syarian ini merupakan forum yang baik khusus bagi diri kami untuk menyampaikan betapa pentingnya anggota dewan untuk bisa mendampingi ya, mendampingi. Kami biasanya mendampingi yang pertama tentang visi misi ya. Kami hingga hari ini belum full visi misi aman singkatan dari apa visi misi itu? Adil, makmur, agamis, ngangeni. Yang agamis kita sedang kita kejar karena belum ada perkembangan. Itu ada tulisan Asmaul Husna dari alun-alun sampai Beji itu saya rapat deadlock. Kalau itu nggak dibuat saya nggak rapat. Waktu itu saya wakil ketua komisi, wakil ketua pansus bagian RPJMD. Biar muncul karena kita ada agamisnya biar muncul. Sebetulnya kalau yang habis berarti harus ada anggarannya, anggaran untuk ustadz dan sebagainya, anggaran untuk materi, carikan buku, anggaran untuk saprasnya, masjid musyola pondok pesantren atau dan sebagainya. Namun tadi kekuatan Pemalang sangat kecil, ya. Jadi kecil. Hingga hari ini kalau orang Grengseng mau nyalon bupati, saya bilang kalau anda nggak cantik jangan, sulit, nggak ada apa-apanya Pemalang, sulit. Ya, karena tadi 400 dan potensinya belum dikembangkan, ya, belum dikembangkan. Saya salut dengan Batang. Ini biar real, saya bisa contoh yang real. Batang itu bupatinya luar biasa. Jadi pemerintah pusat itu menghendaki semacam mewajibkan bagi kabupaten kota yang dilalui Pantura wajib punya tanah minimal 50 hektar. 50 hektar untuk kawasan industri disewakan pada investor dalam maupun luar negeri minimal 50. Pemalang insya Allah di Padurasa ke barat daerah Kramat ya, masih di otak-atik Gargatana sekarang sudah melambung karena syaratnya itu ada 2 jalur yang terpisah dan aman bagi investor hingga ini belum. Tapi Batang sudah 3.300 diminta 50 hektar sudah dapat 3.300 dan tidak keluar uang. Ini yang aneh. Tapi Pemalang 50 hektar karena beli
padahal nggak punya uang karena ditawarin besar belum. Tapi Batam sekarang ada puluhan investor, pabrik yang besar-besar di sana. Ini sekarang sudah butuh tenaga sudah luar biasa. Kalau di jalan-jalan ke Tulis, ke Polsek, Tulis ke selatan itu ada puluhan. Jadi ada 50 hektar lebih. Ya, ada alat berat yang banyak sekali. Jadi ini sekarang sudah. Dan alhamdulillah Pemalang sekarang kalau kita lihat Kota Banten Timur sudah banyak perusahaan. Ya. Kemudian dari Pemalang ke selatan. Ya. Kemarin bagian perizinan yang dulu tahun kemarin itu takjilnya hanya 1,2 miliar. Sekarang 2023 kalau nggak salah sudah ada 3 miliar sudah ada pemasukan. Dari mana Pak Heron? Itu kemarin bikin bangunan habisnya sekian sampai 2 miliar. Dan insya Allah lebaran dari Batak mau masuk ke Pemalang. Sekarang era industri di Bekasi, di Kerawang, di kota besar sudah mulai turun. Mereka sudah mulai mau melebar, ya, mau ke wilayah lain yang upahnya lebih rendah. Jawa Tengah ini menjadi incaran, sehingga Pak ini bukan pilpres, bukan Pak, bukan Gubernur Jateng apa? Ganjar itu disukai oleh pengusaha, tapi tidak disukai oleh pekerja, karena upah minimalnya naiknya dikit, dan dikit memang berdampak biar apa? Biar masuk, misalnya biar masuk, ini bagian dari strategi biar masuk. Jadi memang seperti itu diperlukan. Bapak yang saya hormati, sedang ini sekali informasi sekali lagi Komisi C bagian pendapatan, ya, bagian pendapatan kemarin mohon maaf pasar pagi sudah muncul kepres, keputusan presiden sudah ditandatangani nomornya 79 tahunnya 2019 dibantu 250 miliar 2019, kemudian 2020 ada COVID, ya, sehingga sekarang Pak Dovir itu pemerintah Kabupaten Pemalang bingung pasar pagi itu mau diapain ya, mau kita biayai nanti tahu-tahu diberi pusat bantu, kita biarkan sudah nggak layak, nggak turun-turun. Kemarin hampir nekat mau dikasih 5 miliar untuk perbaiki, tapi kemudian ini 5 miliar dikasihkan, tahu-tahu dari pemerintah pusat turun mubazir karena mesti dibongkar jadi daerah hijau, jadi dilepas. Ya. Ya. Kami rombongan Komisi C ke perdagangan, Menteri Perdagangan, bahwa situ sudah rekomendasi sudah masuk ke PU karena yang bangun PU, jadi proyeknya nanti PU kita tahu beres, kita nyiapkan tanah, diuruk, sudah nanti itu nanti. Kemudian ikhtiar kami ke Bantar Pulau sudah dapat 5 miliar, kemudian ke Belik 3 miliar, sekarang sedang ikhtiar Ulu Jami, Warung Prit dan Moga. Kemarin juga dapat yang di Pulau Sari 200 miliar gagal karena itu APBN 2020. Begitu 31 Desember tidak dilaksanakan, hangus. Kenapa hangus? Karena ngambilnya air dari Banyumas, dari Baturaden sampai ke Pulau Sari itu melewati beberapa hutan yang harus izin dengan lingkungan hidup dan perhutani. Lambatnya di situ. Dan sebetulnya Pak Slamet Effendi, Ketua PDN sudah luar biasa. Kami juga ikut ke Jakarta jemput. Tapi karena izinnya belum proses dan sebagainya hilang. Padahal pemerintah kabupaten sudah menyiapkan pendamping 20 miliar. Ini 20 miliar untuk, karena kita syaratnya 20 miliar untuk pendamping. Karena nggak jadi, boleh kembali. Bapak saya berarti rambut putih yang paling banyak maju ke depan. Rambut putih. Siapa yang merasa punya rambut putih?